ketiga akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari jejak karbon. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Poppy Widya Pratiwi. saya Raffi Amelia, Saya Irma Remayati. Saya Nur Amalina. saya Novita Wulandari, Dan saya Niki. Hai. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari jejak karbon. apa sih jejak karbon itu? Yuk belajar sama-sama. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, penyebaran penyakit, rusaknya ekosistem laut, dan berkurangnya sumber air bersih. Akibat dari penyebab dan dampak dari jejak karbon adalah yang pertama adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim yang menimbulkan badai tropis atau siklon, serta berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua adalah perubahan produksi rantai makanan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh jejak karbon menimbulkan perubahan produksi rantai makanan. Beberapa tanaman sulit untuk tumbuh. Yang ketiga adalah penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan luasnya pergeseran wilayah tropis ke subtropis. Yang keempat adalah rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserap oleh laut menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak ekosistem laut. Dan yang terakhir adalah berkurangnya sumber air bersih. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon Dan yang berpotensi membuat suhu bumi meningkat. Nah, ini dia aktivitas yang menyebabkan tingginya jejak karbon. Apa saja? Mari kita lihat. 1. Penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Berpergian menggunakan kendaraan artinya kita mengkontribusi untuk menghasilkan gas emisi CO2. Nah, yang kedua adalah penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik seperti TV, AC, lampu, dan lainnya. Berbagai peralatan listrik dapat menghasilkan gas, emisi yang berasal dari pembakaran bahan fosil dan pembangkit listrik. Yang ketiga adalah konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi menjadi salah satu sumber gas emisi. Pertama, makanan tersebut menjadi gunungan sampah mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga barang tersebut di tangan kita. Ada beberapa contoh, yaitu contohnya daging sapi merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Ini dia contoh lainnya, Seperti kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon. matikan lampu atau energi yang tidak berguna. Yuk bijak dalam menggunakan air. Makanan yang kita konsumsi menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama makanan tersebut menjadi gunungan sampah. Penyebab emisi gas rumah kaca, polusi kendaraan bahan bakar fosil, proses industri, dan deforestasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penyebab dan dampak dari jejak karbon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama menghindari dan mengurangi jejak karbon.